Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi bersama Bu Vidya. Pada muatan pelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang pecahan desimal. Untuk materi pertama hari ini, kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yang pertama, ubahlah pecahan biasa tersebut menjadi bentuk pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Langkah kedua ialah pecahan yang diperoleh tadi kemudian diubah menjadi pecahan desimal. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di sini misalnya ibu punya soal 8/10 kita ubah menjadi pecahan desimal. Kalian harus ingat, jika ingin mengubah pecahan desimal, penyebutnya, yaitu angka yang di bawah ini, harus berpenyebut 10, 100, 1000, ataupun yang lainnya. Karena di sini penyebutnya sudah 10, jadi kita tidak usah mengubahnya lagi. Kita tinggal langsung tulis saja. Karena pembilangnya kita tulis dulu, 8. Karena di sini nolnya itu hanya 1, maka kita hitung dari sini 1, depan koma kita tulis angka 0. Jadi ini bentuk desimalnya 0,8. Lalu misalnya kita ganti soal 8/100. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Pembilangnya kita tulis dulu 8. Kita lihat nolnya ada berapa di sini yang di bawah. Karena ada 2, maka kita hitung dari belakang. 1, 2, 1, 2. Sudah selesai. Depannya kasih tanda koma, lalu 0, 0,08. Ini dia. Lalu misalnya lagi 8/1000 sama dengan 8-nya masih tetap kita tulis dulu 8. Nolnya ada berapa di sini? Karena ada 3, kita hitung dari belakang. 3, 1, 2, 3. Lalu depannya koma, terakhir 0. Dibaca 0,008. Lalu ibu akan beri contoh lainnya, misalnya 20/100 kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena di sini penyebutnya sudah 100, jadi tidak usah kita ubah-ubah lagi. Tinggal ditulis di sini pembilangnya berapa? 20. Kita tulis dulu 20. Ditulis. Penyebutnya nolnya ada berapa? Karena penyebutnya nolnya ada 2, kita hitung dari belakang. 1, 1, 2. Depannya kasih tanda koma, lalu terakhir depan koma kasih tanda 0. Jadi 20/100 bentuk pecahan desimalnya 0,20. Atau contoh satu kali lagi ya, 25/1000. Kita tulis pecahan desimalnya, pembilangnya ditulis dulu 25. Lalu kita lihat penyebutnya nolnya ada berapa. Karena penyebutnya nolnya ada 3, maka kita hitung dari belakang. 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, lalu koma, depan koma dikasih angka 0.
Jadi 25/1000, bentuk pecahan desimalnya 0,025. Lalu bagaimana apabila penyebutnya bukan penyebut 10, 100, atau 1000? Misalnya di sini kita ambil contoh 1/2. Ingat, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, penyebutnya harus diubah menjadi 10, 100, atau 1000. Karena di sini penyebutnya 2, maka kita ubah dulu penyebutnya. Misalnya bilangan yang paling dekat ialah 10 saja. Misalnya kalian mau ini penyebutnya 100 juga nggak apa-apa, tapi karena 10 itu lebih dekat, maka ibu ambil 10. Caranya bagaimana? 10 dibagi 2 dapat 5. 5 dikali 1, hasilnya tulis di atas sini 5. Nah, 5/10. Karena di sini penyebutnya sudah berubah menjadi pecahan berpenyebut 10, maka sudah bisa diubah menjadi pecahan desimal. Tinggal pembilangnya ditulis dulu 5. Penyebutnya berapa ini nolnya? Karena hanya 1, maka di sini 1 lalu koma 0. Jadi bentuknya 0,5. Lalu soal yang lainnya. Misalnya 6/20. Kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, karena di sini penyebutnya bukan berpenyebut 10, 100, atau 1000, maka kita ubah dulu penyebutnya. Misalnya kita ubah penyebutnya menjadi pecahan berpenyebut 100. 100. Kenapa berpenyebut 100? Karena 20 lebih dekat ke bilangan 100. Jadi di sini 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 kali 6 hasilnya 30. Karena di sini pecahannya sudah berpenyebut 100, tinggal kita ubah menjadi pecahan desimal. Pembilangnya kita tulis dulu 30. Lalu penyebutnya kita lihat nolnya ada berapa? Karena ada 2, 1, 2. Kita hitung dari belakang. 1, 2, lalu depannya koma, terakhir 0. 0,30. Lalu bagaimana apabila ada kasus pecahan biasa tersebut penyebutnya tidak bisa diubah menjadi pecahan 10, 100, atau 1000? Misalnya di sini ada contoh 3/8. Karena 8 di sini tidak bisa diubah menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000, ini cara yang lainnya. Misalnya, jadi caranya seperti ini. Ini cara langsungnya. Untuk cara ini kalian harus paham porogapet atau pembagian. Kita langsung cari saja pecahan desimalnya dengan porogapet, karena di sini 8 tidak bisa dijadikan pecahan yang berpenyebut 10, 100, atau 1000. Jadi 3 kita bagi 8. 3 bagi 8. Karena 3 dibagi 8 tidak bisa, maka kita tambah 0. Karena di sini kita tambah 0, maka atas juga dikasih 0. 0, koma. Nah, 30 dibagi 8 dapat 3. 3 kali 8 dapat 24, ditulis di bawahnya. Dikurangi 10 kurangi 4, 6. 2 kurangi 2, 0. Nolnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Lalu 6 dibagi 8. Karena 6 dibagi 8 tidak bisa, kita pinjam 0 lagi, tambah 0 lagi.
60 dibagi 8 dapat 7. 7 kali 8 dapat 56. Dikurangi 0 kurangi 6 dapat 4. Karena tadi ini sudah dipinjam, jadi 5 kurangi 5, 0. 0 kalau di sini nggak usah ditulis. Nah, ini 4 dibagi 8 nggak bisa, jadi kita tambah 0 lagi. 40 dibagi 8 dapat 5. 5 kali 8 dapat 40. Terakhir, 40 kurangi 40, 0. Jadi ini bentuk pecahan desimal dari 3/8 yaitu 0,375. Ini jawabannya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.